Selamat pagi adik-adik. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Pasti luar biasa dong. Kita bersyukur di hadapan Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apapun yang Tuhan kerjakan untuk kita, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesusku, untuk kasih setia, rahmat-Mu, anugerah kebesaran-Mu yang telah berlaku di tengah-tengah kehidupan kami, terbukti sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapak, terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya boleh menyukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan berkenan di atas puji-pujian kami. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Bapa, celikkan mata hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dan termeterai dalam hati kami. Firman-Mu yang akan Tuhan taburkan boleh bertumbuh dengan subur di dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami mau serahkan waktu selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita di Daniel pasal yang keempat. Kita akan belajar dari kehidupan seorang raja yang sangat besar, dan akhirnya membuat dia jatuh ke dalam suatu yang namanya kesombongan. Dan kita tahu bahwa sifat sombong, angkuh, congkak, arogan itu Tuhan sangat tidak suka. Untuk itu kita akan belajar dari kitab ini, kitab Daniel pasal 4 ini, supaya kita boleh mengambil hikmahnya, bagaimana kesombongan akhirnya menjatuhkan seseorang ke titik yang paling rendah. Ada satu kerajaan di zaman dahulu kala. Dia adalah satu kerajaan yang sangat-sangat besar saat itu. Dia berkuasa di seluruh bumi. Kerajaannya luar biasa besar, wilayahnya sangat luas. Tapi sayangnya raja ini terlalu sombong, padahal sebelumnya dia sudah melihat bagaimana karya Tuhan, pembelaan Tuhan yang telah dinyatakan kepada Syadrak, Mesak, dan Abednego saat itu. Tapi dia lupa. Dia tetap mengagungkan seolah-olah semua yang dia miliki, kerajaan yang luas yang dia miliki saat ini, itu hanya karena dia dan oleh dia. Dia lupa bahwa di atas segala sesuatunya Tuhan yang berkuasa. Sehingga ketika suatu saat raja ini berjalan-jalan di atas balkon rumahnya, dia melihat-lihat betapa indahnya kerajaannya, betapa luar biasanya bangunan yang dia ciptakan. Dia merasa kembali tinggi hati. Dia merasa sombong bahwa itu semua, dia pikir itu semua karena dia. Tidak ada campur tangan orang lain, amat terlebih campur tangan dari Tuhan. Sebenarnya raja ini sudah diperingatkan oleh Tuhan melalui mimpinya. Bahkan ahli-ahli nujum pun tidak bisa mengartikan mimpinya. Dan dia teringat ada satu nama yang sanggup mengartikan mimpinya, yaitu seorang Daniel. Di sana Daniel sudah mengartikan mimpinya, bahwa ketika raja ini menjadi sombong, Tuhan akan jadikan dia, Tuhan akan buang dia dari tengah-tengah keluarganya, dari kerajaannya ke hutan, dan dia akan hidup layaknya seperti seekor binatang.
Dia tinggal di hutan belantara. Dia dibuang dari lingkungan keluarganya. Dia dibuang dari kerajaannya. Dan dia tinggal bersama-sama dengan binatang. Dan dia berperilaku seperti seekor binatang. Dia berjalan seperti binatang, memiliki rambut seperti bulu Raja Wali, dan kuku-kukunya menjadi panjang-panjang seperti kuku seekor burung. Adik-adik tahu apa makanan raja ini selama dia tinggal di hutan? Kakak akan kasih clue. Karena dia berperilaku seperti binatang, dia makan rumput seperti lembu. Tapi ketika dia setelah 7 masa berlalu, dia mulai menyadari kesalahannya. Dia mulai menyadari betapa selama ini dia sombong sekali, betapa selama ini dia melupakan Tuhan yang telah membuat dia menjadi besar. Sehingga saat itu juga Tuhan memulihkan kehidupannya. Akal budi pikiran yang selama ini hilang, Tuhan kembalikan. Bentuk fisiknya yang selama ini menyerupai binatang, bahkan cara berjalannya pun seperti binatang, cara makannya pun seperti binatang, Tuhan pulihkan seperti semula. Dan kemuliaannya yang selama ini dia punyai, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan. Bahkan dia dikembalikan ke kerajaan semula untuk menjadi raja. Jadi saat ini adik-adik, kita boleh belajar bahwa sombong itu Tuhan tidak suka. Sekali lagi, kesombongan itu Tuhan sangat-sangat tidak suka. Tuhan sangat benci yang namanya kesombongan. Jadi kita boleh belajar adik-adik, kita tidak boleh sombong. Apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa, kita tetap harus selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus akui bahwa di atas segala sesuatu Tuhan Yesus turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Adik-adik setuju? Harus setuju sama kakak. Ya, oke? Mungkin di antara kita selama ini, mungkin kakak tidak menuduh loh. Ini tapi mungkin di antara adik-adik pernah sombong karena nilainya bagus, mendapat nilai A+. Adik-adik jadi sombong, memandang rendah teman-temannya yang nilainya hanya C atau D. Jadi kita menjadi sombong, adik-adik menjadi sombong, dan itu tidak boleh. Kita harus menghargai teman-teman kita karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan ciptakan menjadi penolong kita ketika kita membutuhkan mereka. Dan mungkin kita ketika dibelikan handphone atau gadget sama papa mama yang mungkin model-model terbaru, tipe terbaru dengan merek yang luar biasa, yang ada apelnya bekas digigit, ya, terus adik-adik jadi sombong, melihat yang lain jadi HP lu jadul. Kira-kira boleh nggak adik-adik? Nggak boleh dong ya. Jadi apapun yang kita miliki, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita punyai adalah dari Tuhan, pemberian Tuhan, dan kita harus bersyukur. Di dalam firman Tuhan kita kali ini, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita mengiring dan melayani Tuhan kita Yesus Kristus, supaya adik-adik boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan berdoa, kita akan lipat tangan kita akan tutup mata kita
kita akan kembali berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar saat pagi hari ini. Meskipun kami telah berhenti berbicara, namun Roh Kudus yang akan tetap berkata-kata di dalam hati kami, memberi pengertian dan pengetahuan kepada kami, supaya kami boleh belajar mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah sekali lagi firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah. Tuhan berkati.